Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah ini dalam rangka melaksanakan dan melanjutkan kajian kita dari hari Ahad sebelumnya. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir ini termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtil anhar, yang kata Allah surga itu iddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan orang beruntung tersebut adalah kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada sayyidul anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin, waliullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mengamalkan petunjuk dan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan Rajab akan segera berlalu. Tinggal hitungan 1 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Artinya itu 1 bulan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita juga bertemu dengan Ramadan yang mulia, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, karena Tuan Guru kita telah berhadir bersama kita di sini. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik, catat apa yang perlu dicatat, silahkan direkam apa yang perlu direkam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa huwa ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa nabiyyul mukhtar alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhidna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana futuhal arifina wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'i wal 'amilin waj'alna min 'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ucapan puji begitu juga syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu kepada kita, kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini dan di penghujung bulan Rajab ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kita mendapat keberkahan daripada Allah. Begitu juga nanti di bulan Sya'ban kita juga sehat-sehat walafiat dan juga nanti semoga kita semua disampaikan Allah kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semua, dan begitu juga satu-satunya utusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat di akhir zaman seperti ini untuk menjadi pembawa kabar gembira dan begitu juga membawa peringatan agar kita di dalam hidup ini tidak berleha-leha, tidak salah arah dan tidak salah tujuan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala itulah penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammada wa ala ali sayyidina Muhammada. Amma ba'du, yang kami muliakan semua barisan kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan sambungan pelajaran kita, yaitu di dalam kitab Sirah Salikin dan kitab Jauharatul Mauhub di dalam bab menerangkan Asrarut Taharah, rahasia daripada taharah. Taharah artinya bersuci. Rahasia-rahasia menjaga daripada kesucian dan kebersihan, baik ia taharah daripada jasad dan badan kita, begitu juga taharah bersuci daripada batin kita ataupun hati kita. Ada rahasia-rahasianya yang tertentu
dan itu adalah manfaatnya untuk kita semua. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid daraini amin. Ketahui olehmu bahwasanya taharah itu 4 martabat. Ketahui olehmu bahwasanya taharah itu ataupun bersuci itu 4 martabat, 4 tingkatan. Berarti ada 4 macam daripada bahagian tubuh yang harus kita jaga daripada kebersihan, dan semua kebersihan yang harus kita mau jalankan ini tidak sama jalannya, karena anggota ataupun sesuatu yang mau kita bersihkan itu berbeda-beda. Ada kalanya dengan benda, ada kalanya dengan yaitu membersihkan hati, kalau ia yang mau kita bersihkan itu hati. Bermula taharah itu 4 martabat. Pertama, mensucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada segala najis, dan daripada segala yang cemar-cemar. Jadi pertama, sian nangkin taharah, bersuci daripada 4 martabat itu, mensucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ulma nangkin pertama. Berarti hadas besar, hadas kecil berbeda. Kalau dia hadas besar, mesti kita hilangkan dengan melalukan air kepada seluruh tubuh kita. Itulah yang disebut dengan mandi. Mandi. Palagat mari di kamar mandi iba, di bagas iba, boleh dengan menggunakan yaitu sesuatu yang akan menyampaikan air itu kepada tubuh kita. Get mar pancur dong, get mar tauk-tauk dong, ataupun dengan sesuatu alat yang lain-lain. Apalagi di batangai di bamar sompung, Allah. Bisa bagaimana supaya air itu bisa kita lalukan, kita alirkan kepada seluruh tubuh anggota kita yang zahir, demi untuk menghilangkan hadas besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua anggota yang zahir harus kita lalukan air itu. Angkonna betul-betul di badan ni basude aha na terselip-selip, na terselip, na terjepit-jepit, mesti harus dilalukan air itu. Jadi anggota na dongkon nangkin na zahiri na bisa nangkin nidani mata, termasuk na bisa nidani mata, ataupun yang bisa dicapai oleh kedua tangan kita. Aranara de kadang bontuk-bontuk ni badan ni ba, kadang radai marliang badani disebabkan suatu saat ada luka, sehingga mungkin adong di badan ni bay merlubang songon liang, bisa dimasukkan air ke situ. Jadi polaget mari diiba menghilangkan hadas besar, angkon ipalalu tu siya iki, kon ipalalu suping ni ba, supingon na bahatan liang naon kan, bahat liang na yusaon sanga sonde solalu aiki tu suping ni ba, pala iba na maridi imasuiban nangkin istilah mongode menggosok-gosok na,
igosok-gosok sude, obuk niba sude. Jadi ima sedeges-deges di mandi hadas besar, melalukan air itu sangat penengkin menghapus-hapus badan nibai. Air nalalu tu badan nibai, leng dihapuskan sude. Dan itu akan berpengaruh kepada kesehatan. Au bayahan bisa don badan kon mari dia pancur so sajo piau ningna ma salo sedenya olo. Tapi yang lebih bagus kita lalukan tangan kita ini kepada seluruh badan niba. Pala ibarat nina marudu menggosok-gosok menyelang-nyelangi. Ang koleng na ibay ning na tangan ni bay pala marudu iba. Debe inda aura di guru osajo maha. Pala iba tangikan naron. Adong deh sah-sah deh tapi kurang afdalnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensucikan badan daripada hadas besar, maka itu dengan jalan yaitu yang disebut dengan mandi. Jadi alak-alakna biasana inda deges mandina akan berpengaruh kepada bau badan. Radai kadang mawang inda deges inda sempurna cara mandi hadas besarnya naranon mabau tu badan, bau badan nisa dahalaki. Itu sebab akibat. Taibo pesongoni ulang ia bangko pala adong sotik na masik sada badan niya laknay masik. Ngerti daw masik? Muab ulay ang bangkon ko berarti on may narang ko nedongkon ni guru ina nadenggan mandi ni bayo onon niya dan nadenggan mandi ni anak buru onon niya indah. Bisa jadi kadang disebabkan mungkin makanan-makanan yang kita makan kurang kita jaga, kadang menombo sinabuhat na do pangano ni Allah sehingga berpengaruh kepada bau badan kita. Dan juga seperti yang tadi bisa disebabkan karena tidak bagusnya mandi hadas besar dia. Inilah yang pertama daripada martabat taharah, daripada tingkatan yaitu bersuci. Jadi orang yang baik dan bagus bersucinya akan berpengaruh juga kepada kesehatan badan. Kesehatan badan niba. Arana polai padiar-diar iba terus merhadas besar akan bisa melemah. Orang yang berhadas besar itu jika ia lambat-lambatkan untuk mandi, maka urat-urat badannya itu akan bisa melemah. Tapi kalau kita segera membersihkan badan kita sian hadas besar yaitu dengan jalan mandi, insyaallah badan nibawan akan ipas pulih. Ulang palama marhadas besar iba kedepi marpoken sampat dope nang napigit sumbayang auningnya. Mardahan dope niya bagay. Jadi itu akan berpengaruh. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada daripada badan kita yaitu sesuatu hadas, segeralah kita hilangkan. Segeralah kita mengangkatkan dengan mengalirkan air kepada seluruh badan dan tubuh kita. Kemudian yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil ialah dihilangkan dengan mengangkatkan air wudu. Merwudu iba pola hadas kecil. Maka wudu ini adalah bahagian daripada
ada juga daripada yang fardu, yang wajib, ada juga yang disunnahkan. Palai bagi sumbayang, maka wajiblah kita berwudu. Palai bagi nangkin membaca Quran, wajiblah kita berwudu. Tapi kalau kita mau belajar, marsiajar songonon, menuntut ilmu, manangion kaji, sunnah kita berwudu. Sunnah kita berwudu. Dan pasti itu mengandung keberkatan, menambah nur cahaya apabila kita belajar disertai dengan berwudu. Wudu itu adalah tujuannya sebenarnya memberikan cahaya, marcahayo. Wudu diambil daripada kata-kata dhiya, dhau'un, cahaya. Jadi apabila kita gabungkan cahaya dengan cahaya, kita tambahkan cahaya dengan cahaya, maka itu pasti akan bertambah terang. Ilmu itu juga adalah nur, cahaya. Wudu itu adalah cahaya. Taham, cahaya ditambah dengan cahaya akan bertambah terang. Jadi ima sumar beda, alak namar siajar, alak nama nuntut ilmu, torangan dia akal naik, apabila ia namar siajari marwudu. Amen. Jadi ima supola marsiajari ba ulang roh di ruani ba, ulang roh di pikiran ni ba. Anak sepan wudu iba biasa denia. Upalua masongoni ni. Walua iya wudu niai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alangkah baiknya, alangkah penuhnya cahaya keberkatan bagi orang yang menjaga air wuduknya di dalam belajar dan menuntut ilmu. Jadi itulah yang kedua. Napaduana nangkin napaduana daripada yang pertama, yaitu mensucikan daripada hadas kecil. Kemudian daripada segala najis, badan nibaun, tubuh nibaun, ipayas yang segala najis. Ulang nangkin iambang pala ita nangkin namar hadas kecil, adong di tubuh niba najis, apa dia masongoni, dan nanagit sumbayang au, nanagit salat au niya, dapala biay niya, ulang. Makanya kebersihan ini kita jaga, walaupun kita di dalam bekerja, walaupun kita di dalam bertugas. Contoh nanake doho tusaba doho, ipakiho ma pakaian munangkin, pakaian na buruk-buruk, bope buruk, isangkot konko disopoi nangkin di sabaman, di parkarejuan man, palalalu ho tusi pakiho mulak, mesti harus bersih. Jago nangkin pakaian na yasi. Imaso baju tu sabay kadang manombo pala ben na baju karejoy nangkin di saba, dua poken na wade basu. Sasa poken na wade basu. Basu do. Salo seho nangkin mawa, salo seho karejo basu. Baru nangkin paire pahiyang disopoi, supaya lepas daripada kotoran dan najis. Jadi alak nasongonoan yang menjaga hal yang seperti ini, orangnya itu akan senantiasa disertai oleh malaikat. Adong saja malaikat adong saja nangkin pandangan ni Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Madung itakaji dorang ku wingoton tile. Palanga silap madung itakaji do ingoton. Tapi biar masoni diulang-ulang ti. Lancar kaji diulang-ulang. Enak makan dikunyah. Iba polama ngani ba nai pangan angko nai kunyah-kunyah de. Ngonai kunyah-kunyah ta boy.
Allah, pamasuk kau tu pamanganmu langsung ibondut, tak boleh. Dah tak boleh. Jadi pagi ini kita lancar kaji diulang-ulang. Walaupun sudah kita pelajari, tidak salah kita ulang-ulang. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ima nangkinna pertama. Dan daripada segala yang cemar-cemar. Naidongkon cemar-cemar bukan najis, tapi dia daripada yang menjijikkan. Daripada sesuatu yang menjijikkan. Ipayas badan nibaun, ipayas pakaian nibai daripada sesuatu yang cemar-cemar. Yang cemar-cemar dia bukan daripada najis, tapi mambai niba nangkin jijik. Bahade na songonian. Itubuh ni babi adong dia na cemar-cemar. Contoh songon dia ingus, ipe na cemar-cemar me. Songon ni jua nangkin ahade, rade pala mabahat tu nangkin kalaki mengecet, maruaran dong-dong niya. Allah, ipe kan angkon na ipas me iyelay, ipas me iyelay, mengecet yan 10 menit, dong namang kapistaki, dong-dong niya, kadang mamar merdetan na iboto ya, sangat songon dia sudah na. Jadi itu harus kita hilangkan daripada badan dan daripada tubuh kita. Pengipu pui pareso matani bana nabildo kondolay sa ngaindanya. Kon ni pareso de, girik-girik ni suping. Allah, anggoy mokah nalakuan ni girik-girik ni suping. Dia monde na solaku. Itu semua menjaga kebersihan kita. Karena itu bisa akan kalau kita lama-lamakan polai padiar-diar nangkan bisa nangkini membayan penyakit di badan niba, membuat penyakit pada tubuh walaupun ia nangkin sian na cemar-cemar, walaupun dia daripada yang menjijikkan. Orma nangkin martabat na pertama daripada taharah. Rahasia taharah yang pertama ialah menjaga kesucian daripada anggota yang zahir, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan kedua, mensucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa. Mensucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Jadi termasuk nangkin payason, naidongkon toharah. Toharah termasuk yaitu mensucikan anggota yang 7. Ahmai termasuk may diantara na mata. Ijago mata nibaun dari hal-hal perkara yang membuat dosa. Membayani ba mardosa, membayani ba nangkin maksiat tu Allah Subhanahu wa taala, membayani ba nangkin jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ijago may mata, termasuk mata niba. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, karena itu adalah untuk mensucikan. Apalagi kalau maksiat itu kita lakukan, baik yaitu maksiat zahir, baik yaitu maksiat batin, maka akan menjadi kelamlah hati, akan menjadi golap ateteniba. Setiap ikarejo onsada dosai, setiap ikarejo onsada dosai, baik ia dosa na menek, baik ia dosa na godang, ataupun dosa yang batin, hati akan bisa menjadi gelap. Akan adalah bintik-bintik hitam yang melekat pada hati itu, sehingga hati kita gelap daripada beramal, daripada berbuat baik, daripada melihat kebaikan-kebaikan. Jadi sokolap ateteni ba ngata ngai pikir kon nangkin amali radeka nang mano mosoni mangwede ndapala nangkin terbebani ilala git mamikir kon sondia amal niba, sondia ibadah niba, sondia nangkin kebaikan-kebaikan niba,
baik yang berhubung tu Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berhubungan dengan manusia, tidak kita hiraukan. Inda dong ilala pikir konon nangkin di bab nainan, sembarang ilala sudah na mangului. Maka itu biasanya disebabkan karena terlalu banyak dosa, terlalu membiarkan dosa itu, dan dia tidak bertaubat dan dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa itu termasuk yang pertama bisa hilang dengan sebab istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, menyesali perbuatan kita. Dan ada juga dosa itu adalah dengan zikir bisa hilang. Dengan sebab berzikir dosa itu bisa hilang. Ada juga dengan bersolawat. Ada juga dosa itu bisa hilang nanti, hati bisa menjadi terang disebabkan karena kita bersedekah, marsidoka. Ada juga dosa yang tidak bisa dihilangkan melainkan dengan belajar, menuntut ilmu seperti ini. Adong deng, tidak bisa hilang dosa hanya dengan belajar dan menuntut ilmu. Dan itu adalah termasuk daripada amal yang bisa dan yang paling agung untuk menghilangkan dosa kita, yaitu dengan belajar menuntut ilmu. Imaso banguang, imaso natenangan pikiran nyalak na marsiajar. Lalui batu na menuntut ilmu, lalui batu majlis ilmu, lalui batu majlis ta'liminang. Na sunangan nilalay. Ada sesungguhnya karena banyak malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala meminta langsung bagaimana supaya kita diampunkan daripada segala dosa-dosa. Alak na marsiajar, alak na menuntut ilmu. Dalam satu hadis disebutkan juga di dalam kitab Matla'ul Badrain bahwasanya malaikat-malaikat, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, mereka semua akan meminta ampunkan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Mengidu ampun malaikat ini, Allahumma ufir li fulan, Allahumma ufir li fulanah, ya Allah ya Tuhanku ampuni hambamu si anu, ya Allah ya Tuhanku ampuni hambamu si anu, ampuni dosa-dosanya. Bahkan bukan hanya sampai dalam bab dosa, bahkan juga adalah akan diberikan yaitu kekabulan doa dan apa yang kita hajat dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat itu tentunya juga akan bermohon kepada Allah demi untuk kita apabila kita daripada orang-orang yang belajar, yang duduk di dalam majlis ilmu. Nasonangan ni bapalake marsiajar, nasonangan ni bapalake manangyon kaji. Kenapa? Karena Allah mengampunkan dosa, Allah membersihkan hati kita. Mayasdai otomatis hati-hati ni baik. Palaki banu tu tempat namar siajari. Mayasdai pemikiran ni baik sudah. Rasa enak dan indah hidup ini kalau kita sudah belajar ataupun menuntut ilmu. Jadi adong dodosai yang pun kon Allah Ta'ala hati-hati tahun matorang ibain Allah Ta'ala hilang bintik-bintik dosa itu yang melekat pada hati kita, yaitu dengan belajar ilmu. Wa qala mensucikan yaitu anggota yang zahir, anggota yang zahir yaitu daripada anggota yang 7, daripada berbuat dosa dan maksiat. Jadi anggota badan tam sudah
adong suje nangkin dalanna kepada dosa, mata niba, suping niba, pamikiran niba, ramar dosa. Sadia bahat kalak ayah inang naitahinaun dalam hidup taun tanpa dengan ucapan tapi dengan cara berpikir. Kadang-kadang najuguk dainantai di jolo nangkin bagas niay di teras nialaman niay mamulus kalak na marhonda, mamulus kalak nangkin na marbeca na marodong-odong, mamocom di pikiran niya. Olo, nasolabo, nasomangirput, nasomamboto jay dohot julu, nasomamboto untung. Oh, com pikiran ni sada-sada ya dunia hai. Na mamulus dualak idalani dengan tay mocom pamikiran ni bakada. Rade semua ni, ipe termasuk dosa me. Makanya kita ini banyak dosanya, bahan dosana. Terkadang kita tidak sadari kita sudah berdosa. Makanya kita ini tidak bisa lepas daripada dosa. Sebaik-baik orang bukanlah orang yang tidak berdosa. Sebaik-baik orang, kata Nabi, orang yang apabila dia sadar bahwa dirinya itu berdosa dan dosanya itu langsung dia taubati dan dia istighfari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebaik-baik manusia. Ijago sude badan ni baon, ijago sude pat ni baon, ijago sude tangan ni baon, ijago sude pamikiran ni baon. Mendengar yang tidak baik-baik, kita harus jaga. Mengucapkan sesuatu yang kotor-kotor, mengucapkan dan menceritakan orang-orang, menceritakan aib orang, menceritakan sesuatu yang yang tidak boleh, yang membuat orang bisa menjadi berdosa, maka kita bersihkan, yaitu lidah kita daripada ucapan-ucapan tersebut, karena dosa itu tadinya akan bisa menggelapkan hati. Pala saruditana, dosaon menyebabkan kita dawasian kebaikan, dawasian maramal, dawasian maribadah. Mau lilala naget maramali, mau lilala naget maribadahi, maiboto do kadang nangkin bahasona ahana wajib diiba, nangkin na nangkan karejon niba, iboto na wajib, iboto na mardosa, ti aman na maul, arania hade. Itu sudah pasti disebabkan karena hati gelap, disebabkan karena dosa. Menggelapkan hati itu, mengkelamkan hati itu tidak ada yang lain melainkan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baik dia minta ampun dosa yang kepada Allah, minta ampun kepada Allah daripada dosa kita yang berkaitan dengan manusia. Jadi dosa ni batu alak peleng hati-hati di magolap, dosa ni batu Allah Ta'ala peleng hati-hati di nengkin magolap. Maka seseorang itu ataupun kita sendiri, jika susah dan sulit beribadah, itu sudah pasti hati itu sudah menjadi gelap, makelami, disebabkan karena dosa. Maka amalnya untuk menghilangkan itu semua termasuklah taubat, termasuklah istighfar, termasuklah kita merubah perangai kita. Merubah perangai. Karena tadi sebagaimana yang disampaikan, amal itu juga, ibadah itu juga ada yang menyebabkan dengan menghilangkan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, mensucikan hati daripada segala perangai yang kejahatan dan daripada segala sifat kecelaan seperti riya, takabur dan hasad dan ujub dan seterusnya. Jadi napa toluna payas atete niba sian perangai yang buruk, perangai kejahatan hati. Contoh kejahatan hati itu ataupun maksiat niat tetei, maksiat batin itu riya. Riya. Riya oning Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal karena mengharapkan teguran dan pujian dari makhluk. Dan dia tinggalkan amal itu sebabkan karena makhluk, itu juga riya. Ikarejonia sada-sada ibadahi, ikarejonia sada-sada nangkin kebaikani karena manusia. Dongkon karena manusia, karena mengharap pujian dari manusia, karena mengharap teguran daripada manusia, karena dia mengharap supaya diketahui orang. Ngadong kalak manegurna, ngadong kalak manyapaina, ngadong kalak mamujina. Ni takarejoni contohna. Ngadong kalak mamujina, manegurna manyapaina pengadong. Tai nakisajo maya pamer tujai tujulu. Nakisajo maya pamer tujai tujulu. Natiap sajo maninda gantung musubahnya pala mardalan. Sebetul ala kiana marzikir-zikir. Contoh ngadong namanya pahi. Tai dia tetenia nangkin adong sonde boto ala. Sonde boto ala kiana martasbih sajo. Contoh nunai. Aupera ada kadang-kadang menombo tiop musabah kui. Jadi riya ini sebenarnya kita tidak ada yang mengetahuinya melainkan orang yang riya itu sendiri. Indah toleh iba menghukum kon riya ni iba songoni, ndak bisa itai. Karena itu rahasia. Rahasia seseorang yang tidak diketahui melainkan orangnya dan Allah Subhanahu wa taala. Ulang tong kini palalong kalak namar buat baik, riya ni dani. No. Suboto alak may naron, ndak toleh ita songoni. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejahatan hati itu termasuk ialah riya. Riya ini adalah termasuk daripada dosa yang besar. Kemudian kibir. Kibir itu adalah sombong, takabur, membesar diri. Pada saat pandong kon ditobang-tobang, guru-guru tanah jolo tinggi sabonang. Tinggi sabonang, manggodang. Jadi dosa dosa. Tidak boleh membesar diri, tidak boleh sombong. Jadi sombong ataupun takabur itu adalah orang man ra'a nafsahu khairum min ghairihi. Dongkon may takabur. Isi-isi saja halak nangkin na menilai dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Maro dia tetemu nangkin merasa lebih baik daripada orang yang lain, merasa lebih mulia daripada orang yang lain, merasa lebih boleh daripada orang yang lain. Itu dinamakan sombong. Datolaro dia teteniba, sinaluan nibai, kalubihan nibai, hasurungan nibai sian kalak, indatolai iban dia teteniba nangkin hebatan nibai lala padua laki. Arana sudi alakon ilen Tuhan kalubihan. Adong dinangi kalubihan na setiap sadahalaki ise saja pialakna. Baik ia pejabatnya, baik ia ustad-ustadnya, baik ia orang-orang kayanya, baik ia
yang bekerja di kampung, bekerja di sawah, bekerja di kebun. Adong do sude kelebihan ni ibain Allah Ta'ala. Imanangkin kata-kata lebih baik onna tolong iban dia tiada ni ba. Datola memandang kita lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah memandang diri kita lebih baik, sudah pasti ada orang yang kita hinakan daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda dungadong may nangkin na hinwala, na enteng ilala, na remeh ilala tu sadahalaki. Sementara itu tidak boleh. Dan itu yang jelasnya adalah sifat perangai hati. Itulah yang namanya sombong, takabur. Sebagaimana iblis dulu, dia menghinakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fakaifa asjudu ilaihi. Ning Nabi Adam ketika disuruh Allah Ta'ala, ning iblis, fakaifa asjudu ilaihi. Geson dia mau sujud tu sia. Geson dia mau nangkin restu di Adamon. Padahal engkau jadikan dia daripada benda yang hina, dan engkau jadikan aku daripada benda yang mulia. Maka di situ iblis menghinakan Nabi Adam. Nabi Adam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia. Dan dialah yang dihinakan oleh iblis. Maka ketika dia menghinakan iblis, maka ketika Nabi Adam dihinakan oleh iblis, Allah marah kepadanya. Maksudnya ialah Allah Ta'ala nangkin iblison sian sarugo. Allah turunkan, Allah hinakan, usir dia dari dalam surga. Aso karena dia sombong. Dapat lebih tu langit be. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar ko siani, engkau adalah orang yang senantiasa selamanya dirajam, dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima sualakna takabburon, dia akan jauh daripada pandangan Allah. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan memandangnya. Jadi sudah halaki adong libain Allah Ta'ala kelebihanna. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat takabbur ini sifat yang harus kita segera hilangkan dari hati kita. Tidak boleh kita biarkan dia di dalam hati kita, karena itu adalah sifat yang tercela yang menyebabkan kita lepas daripada pandangan rahmat Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang takabur itu adalah contoh orang-orang yang akan jatuh, yang akan hina. Makanya kata Nabi SAW, man takabbara khada'ahu Allah, wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Isai sialah kalak na sombong, isai sialah kalak na takabur, maka dia akan dihinakan Allah. Ahanahullah, ihinaun Allah Ta'ala, dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang sombong dengan kepemimpinannya pasti akan jatuh dan hina. Seorang yang alim sombong dengan kealimannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh menggodang, tidak boleh menghina Allah. Ima sonang gitu lai tanam kon kebencian ni dia teteni ba. Palai tanam kon kebencian ni tualak dia teteni benang. Tando may nadong sombong di bagasan. Asi tanam kon ko kebencian mutualaki. Iputus kon ko, berarti anda sudah merasa hebat. Madung merasa nangkin lebih iba sian sadahalaki. Makanya kebencian itu adalah daripada sesuatu perbuatan yang akan memutuskan kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang-orang yang sombong sudah banyak dicontohkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan sudah banyak yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah an dzalik. Pemimpin-pemimpin yang takabur, tidak ada yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis yang dari sorga, yang beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh tahun, berpuluh ribu tahun dia berada di dalam sorga, bisa jatuh dan bisa hancur disebabkan satu-satunya hanya takabur dan sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibari. Tidak akan masuk surga sama sekali orang yang ada di dalam hatinya daripada sifat sombong dan takabur. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah an dzalik. Jadi nangkin yang ketiga daripada martabat taharah. Yang ketiga daripada martabat taharah, mensucikan anggota batin kita daripada kibir ataupun sombong. Kemudian hasad yang ketiga. Dari yang ketiga yaitu hasad. Hasad ini adalah melihat orang tidak senang. Melihat orang tidak senang dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Boya kroania dia laki, sonang kalaki. Boya kroania nangkin mangode madeges rasukini sadahalaki. Boya kroania nangkin martambah alim ni sadahalaki. Boya kroni nangkin niya mangaligin sadahalak na deges sajo rasukina. Kaburatannya mangaligin kalak na ringgas sumbayang, kaburatannya mangaligin kalak nangkin na bahan hepeng na, kaburatan nangkin mangaligin kalak na godang bagas na bahan aror ni rasokina. Jangan kita keberatan, jangan kita bersusah hati, karena nikmat yang diberikan kepada seseorang itu daripada Allah Ta'ala. Jadi menghilangkan sifat hasaton termasuk dengan menyatakan di dalam hati kita ataupun paro nangkin marsangajo di pikiran niba, ipandang nangkin ahasajo nikmat na adong disadahalaki. Nikmat na adong disadahalaki sarupo ibay nangkin songon nikmat narotu ibay. Rasukini bay kan Tuhan de mangalehenna. Rasukini bay Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuhalaki pesuni di bay ni. Nadiawi pe Tuhan kurasokin nasian koide. Nadisiai pe Tuhan kurasokin nasian kode. Nayawon dohon nadisiai sudena nasian kode ya Allah. Anggodung do nangkin rasungoni di pamikiran. Tapi memang itulah sebenarnya. Itu memang nasabutulna nikmat naro rasoki naro sangat diisi pihalak nanangkin nasarupu dedot nadibai nasian Allah day songoni jona tuhalaki. Jadi anggodung do bisa ro dia teteni ba nasongonian itulah satu cara metode ataupun manhaj cara kita untuk menghilangkan yaitu sifat hasad. Jadi indah dong be nangkin be roh be hasati dia teteni ba. So dia cara nangkin memandang ataupun menjadikan pada pemikiran kita ataupun meyakinkan dia teteni ba nikmat naro dihalaki sarupode nangkin nikmat naitarimoi rona sudesian Allah. Itu ranna tenang mahoy. Tenang maho modom mo pesilok may.
Alak-alak na hasaton parpodom na pinajata ni. So nagit marjingkang ding modom. Najatan parpodom ni. Pamangani pirade ngangang lupak modom. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Sosongoni segani pamikiran. Tidak tenang. Maka orang yang hasad itu berapapun nikmat yang dia dapatkan, sadia pihakayuan dapotia ngarasonangi. Karena adong kalak naman dapo rasoki, busabase ya. Sehingga bahkan nangkin rasoki naronesiai inda tar nikmati iyai. Dohot inda tar syukur konya on maakibatna. Orang yang ada hasad di dalam hatinya, walaupun dia kaya raya, walaupun dia banyak rezekinya, itu tidak akan bisa dia tenang dan dia tidak akan bisa mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saking hinanya orang yang ada hasad di dalam hati. Jadi ahad pendambangwa namar tambaniala ulang ko lupa. Bain di pamikiranmu, yakin kon dia tetemu, nangkin roni isude, sian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sonang nibay penangkin, sian Allah ta'ala. Sonang nihalaki penangkin, sude sian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggoy sonang mahoinangi, tu dia pandang poyah sonang. Itan ipandang ko tu kiri ni umbar ni balok mi sonang melaloy. Ipandang ko ng kintu ang barbalok mungon kanan di jiran ni bakasmi ponang melalahoy. Idi pehojuguk ng kin natabo sajo melalahoy. Aso karena lepas pandangan kita daripada makhluknya Allah. Karena lepas pandangan kita daripada nangkin makhluknya Allah Ta'ala. Karena kita sudah menjadikan dalam pemikiran kita dan sudah kita yakin dalam hati kita semua nikmat itu datang dari Allah. Sedangkan para ulama, al-hasadu la yafuz. Al-hasadu la yafuz. Orang yang hasad itu sama sekali tidak akan pernah tenang. Tidak ada yang sonay. Sonaw dong kondangkinan. Sadia bahat pesinadongan niya. Anggol yang adong dia tetei nangkin mardongki-dongki marhasad-hasad on manangkin inang nasotar syukur koni tu Allah Ta'ala. Sedikit pun tidak akan bisa dia bersyukur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillahi an dzalik. Dan yang seterusnya ialah sifat mensucikan hati daripada perangai yang buruk, termasuk diantaranya ialah sifat ujub. Sifat ujub pun ahadon, sifat yang menjadikan hati kita terheran-heran dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Heraniba, ta'ajubiba, salutiba nangkin, salutiba tu diri niba. Heraniba nangkin tu diri niba ataupun dengan sesuatu nikmat yang ada pada diri kita, sesuatu kelebihan yang ada pada diri kita, kita heran. Heraniba, dohot ta'ajubiba, salutiba diiba, salutiba nangkin di kelebihan nibai, di sinaluan nibai, dirasoki naileheni, au kele marsaba au niya. Palaligin kalaki baya nay rambusan do sude niya, nay kosing do sude, nay babo do sude nangkin, gadunay pepaya sude niya, napunya nakburu pedongan namar sampak-sampak bawawida niya, ang nga na dong napuna niya, gadun ni sabay me do nautajak niya. Ternyata bahatan do dapotao siya niya. Ia nay napunya masude, nay rambusi na masude, nay timbusi iya masude niya. Aw nga dong nasunian. Ulat nigado mediu pareso, yang bahatan do dapotao. Sanga juaw peheran dua diaw. Naningya salutia melalui hatinya.
heran-heran dia sehingga dia tidak bisa menjawab. Dari keheranannya itu juga adalah bisa membuat kita sombong. Tapi itu dinamakan ujub, dosa besar. Ulang ko heran dia, Allah. Aso heran koi, te Allah Ta'ala dinangkin na pajadi sabami. Allah Ta'ala dinangkin na mambain ko susay bahat na rasokimu, seumbahan nangkin pandapotanmu, nangkin di bagasan na marusahoy, isi demam bena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus heran? Aso heran ko di Tuhan, tena maha kuasa dia. Angkon na inapuan malangan na orang sumarasoki. Indah angkon na inapuan ni. Tapi kita walaupun begitu tetap harus berikhtiar, berusaha. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun usaha yang kita jalankan dalam hidup ini, i'tikad itu tidak boleh kita tinggalkan. Sadia bobo pehona marusahoi, keyakinan niat-niation ndatola nangkin diletakkan kepada usaha. Keyakinan dalam hati kita itu tidak boleh kita letakkan kepada usaha yang kita usahakan. Karena Allah Ta'ala lah yang memberi bekas. Karena Allah lah yang maha kuasa. Rezeki itu semua Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan melalui usaha kita. Adong dua laki na marusahaw teleng marasoki. Rosa joalak manaruon na. Dong ne, contohnya gurunta almarhum Syekh Abdul Wahab Tuan Muaramais. Ia nadenggan dua ibagasi. Indah ke Tusaba, indah ke Markobun, indah ke Marjagal. So ni marupana rasoki ni beliau. Mangode itaruon kalak. Taruon danon, adong bayo panjala, namanjalaki ikanya, sanganan kin namambungkas lubuk larangan, ipatarwala kikan tubagasan. Anggo hoinda, angkon nakido ho tubatang ikan, mandehe-dehe, mandurung-durung. So dampot nangkin burincak-burincak na dot kantimak na. Jadi adong dosoni. Jadi sondia dong dosoni dah. Usaha tidak usaha, berusaha kita tidak pun berusaha, harus keyakinan itu kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marmocom-mocom di ban Allah, rasok ini halak kita le, marmocom-mocom iban Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semoga rezeki kita diberkahi, amin ya Rabbal alamin, dan juga dimurahkan oleh Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Jadi ujub ini adalah keheranan yang terjadi pada diri kita. Sian sude baik ia kekurangan, baik ia kelebihan. Ulang iba heran, palama marusaho iba heran iba, leng naman dapot ngasongon kalaki, nida sadahalak mana pola sondia usahonia. Iba mar puk do mama pul do masudena. Badan ni basudena. Allah, rada penangkin sinasibuk na bantai mangwane, sinasibuk na bantai na marusahoy. Na iboto-boto ya ape nasabari ba do makumisine cukuria. Si naharsak na marusahon. Ano musuni sadabayo. Na udong kun kamu jamu alak na sangay sitene. Pala kaluari asian bagasi. Sabari ba kumisnya marcukur, sabari ba indah. Sina fokus na marusahoy na. Ipenadapon songon dia ni bayang ko ni. Tapi ternyata orang tidak sempat begitu cara usahanya, lebih daripada yang dia harapkan. Jangan heran, walaupun kita berusaha, sesuatu yang kita tidak dapatkan tapi kita sibuk dengan berusaha, jangan heran. Karena usaha kita itu bukan memastikan.
yang memastikan itu semata-mata hakikatnya Allah Ta'ala. Makanya jangan bersandar kepada usaha kita, batin kita itu tetap harus kita jaga untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rado kadang manombo heran iba, ujupon nangkin disebabkan karena kelebihan, disebabkan kekurangan. Jadi semua tetap harus kita serahkan kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu kemahakuasaannya itu adalah kepada siapa yang ia kehendaki. Kuasanya Allah Ta'ala itu adalah kepada siapa yang ia kehendaki. Makanya kita semua dalam berusaha dan dalam hidup ini tidak boleh lepas hati kita daripada senantiasa untuk menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Pala marusahoy benang buka kopar jagalan ternyata na laku. Olo. On kan lau Ramadan na bahatan maparjagalan. Bahan me. Membuka modal kele palapang dulu au. Pajongjong parjagal-jagalan au. Olo parbuku-buku au naninay. Ternyata na laku. Olo may buka ko, may ben ko sahona, daru laku na mulak modal nangkin. Jadi artinya hati-hati ni baik, ulang lupa hape usaha ni baik, keyakinan ni baik nangkin rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buatlah usaha itu yang menanamkan keyakinan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ditainang, so tetap kita ingat kepada Allah, itu tujuannya. So tetap nangkin kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakinkan kita bahwasanya semua yang di atas dunia ini sudah diberikan oleh Allah rezekinya. Jadi jamaah hadirin, on manangkin payas konontai, on manangkin payas konontai sifat nangkin ujupon, ialah sian hati-hati ni ba. Asolangang kon na ialah guru niya, on manangkin na menyebabkan kupuri itu Allah Ta'ala, na menyebabkan sombong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain sebagainya daripada sifat yang tercela. Kemudian ghadab. Jadi ghadab itu juga adalah sifat kebencian, sifat yang tercela daripada sifat yang harus kita bersihkan, yaitu daripada hati kita, daripada batin kita. Ipayasmon sifat marah. Jangan cepat marah. Ulang may pasipas tu, nangkin na mangamuk, nakoyak na dia. Ulang. Karena Nabi SAW itu adalah sekasih-kasih orang daripada yang mengasihi akan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na perholongan na bintay. Maka sifat Nabi itu selalu mendahulukan kepentingan orang, selalu mendahulukan kepentingan orang. Sinar mulia na nabintay, Masya Allah. Mau pada dong kalak naget mangan, iya penaget mangan dia sabutulna, ipajolo iya dia alak mangan ni. Allah, ibarat ni pala na male, rap male niya laki di parjolo iya. Pola ho? Pola ita? Na polu majalak poluan do pe dia ni. Iba sipangan ko parjolo pangano ni. Iba nangkin na dia ni. Iba nangkin tapak di jolo nya lain. Alay na dua adong di sibakwan na adong di sirisolna. Job putih parjolo. Nangin niya ado pekele. Niya ni sugari kan? Ado peda ni pada sugari. Oh ni nda. Noni jolo iya na tabonan bab ngipuan. Jadi Nabi SAW selalu mendahulukan kepentingan orang.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat pasti diterima oleh Allah adalah orang yang beramal apabila selalu dia mendahulukan orang. Doa yang pasti dimustajabkan oleh Allah, kata Nabi, orang yang bisa dia mendoakan orang lain. Palarahu mandoakon kalakina, langsung mayutus Allah Ta'ala malaikat nangkin untuk mengwada nangkin untuk supaya Allah berikan sesuatu kepada kita daripada yang kita sebab mendoakan seseorang. Palai doakan kalak, ya Allah ya Tuhanku, bukakan ma Tuhanku rasukin ya lak saudara-saudara nami nadong ditimpa musibah naigaroga ni mumpamana kan. Allah, ya Allah murahkan rezeki mereka ya Allah. Sudah saudara-saudara nami idia saja palai Tuhanku nangkin na ditimpa musibah palapang rasukin ya lain. Jadi mawame ning Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa mendoakan orang lain itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia doakan itu. Palai doakan kalaki sumar rasoki, ilan Allah taala mediba rasoki ro malaikat nangkin dohot mendoakanna. Imai sinadega senanangkin amal orang yang bisa mendoakan orang lain. Jadi kita doakan kalak, kita doakan sudah saudara-saudara onta, kita doakan sudah ala kalak nangkin nang ditimpa musibah. Ya Allah ya Tuhanku, nabahatan widi rumah sakit onim, alak namarnya al Tuhanku musim nari mar penyakit lehen jale Tuhanku kesehatan sudah dikom-kom namun. Maka kita pun akan diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Kemudian yang seterusnya tadi ialah ghadab, marah. Jangan cepat marah. La taghdab lakal jannah, kata Nabi. Jangan kau marah, maka surgalah bagimu. Kebahagiaanlah yang akan datang kepada kita. Dan barang sebagainya seperti yang lain akan datang, semuanya itu pada bahagian yang ketiga daripada seperempat, yaitu membinasakan amal ibadah kita. Jadi radoinang sifat-sifat terjelaun nangkin, sifat-sifat keburukan niat-niation radoon nangkin penyebab ni hangusnya amal niba. Imanancin na ima sonangkin na gudangan dosa ni alak na mangkarejoon ima sifat-sifat tercelau. Maka kita berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya hilang semua sifat-sifat yang tercela itu daripada hati kita. Dan ini semua adalah ada pada bab taharah, pada bab bersuci. Payas konsian ateteniba daripada sifat-sifat tersebut. InsyaAllah masih bersambung lagi pelajaran kita pada bab taharah ini, yaitu pada martabat yang keempat, mensucikan hamba, mensucikan rahasia di dalam hati daripada masgul dengan barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pelajaran tanangkan naro, mudah-mudahan semoga bab taharah ini adalah bisa kita amalkan, apatah lagi karena kita sudah dekat bulan Ramadan. Donok bulan Ramadan, ahaduna paling perlu nangkin kita persiapkan, termasuklah bersuci. Payas ati-atian tahun sudah, payas badan tahun sudah sian dosa. Mudah-mudahan semoga dengan pelajaran kita yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita pahami bersama dan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا التب بنا واجمع شملنا بحبيب لنا هو شافعنا حين يوم الندم وهو يسقينا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام في النداء سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغى عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام بنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قينا لا نخاف في الزهام ربنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على وعلى زار رب العلا حزاء مقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين. اللهم بارك لنا في عمرنا
وفي صاعنا وفي مدنا وفي ثمرنا وفي رزقنا يا أرحم الراحمين وفي أولادنا يا مجيب السائلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Kesulitan dapat semarak nai bopelen ita samuita yung konsuni ariham Isra Mi'raj kita bukan arihat to Ahad depan Ustaz. Pasangan dua suling nida hari besar naik kan Ya, Ustaz. Jazakallah khairan ahsanul jazaa kepada Tuhan Guru kita yang telah memberikan kita berupa tausiah dan ilmunya. Sedikit pengumuman sebelum kita bubar, insyaallah di hari Ahad di bulan Sya'ban yang akan datang kita insyaallah akan memperingati peringatan Isra Mi'raj daripada bulan mulia itu di bulan Rajab. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan hadir insyaallah kita bersama-sama beramai-ramai di sini bersama Tuan Guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Naborkan untuk memperingati Isra Mi'raj di hari Ahad yang datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu di bulan Sya'ban insyaallah di bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakallah khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
واسع الكرم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله تبارك الله. Menyambung be, sholat dua aja loh. Kalau menyenang, menyambung. Warni yang Hana sadarin gitu. Warni Hana YouTube nah. Nah dong, nah marban pulpen bisa ni teh. Alo jadi. Nah, dong pulpen ni teh. Pinjam jolo pulpen. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada semua yang menonton. Barakallahu fiik. Terima kasih yang sudah gib-gib tetap layar. Sampai ketemu di hari-hari yang akan datang ya teman-teman. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya minggu depan Bu. Iya.